Selamat pagi teman-teman, selamat pagi kepada Bapak Winarto selaku dosen pembimbing. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah diberikan tentang perang antar Bir Putih Ceko dengan Amerika pada halaman 189 case 52. Saya Radir Kutasoid dengan NPM 2194 10 12 4. Saya Jayantur Bonatuan Api itu dengan NPM 2194 1004. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat Wecer. Pembuatan bir di Ceko, České Budějovice atau bahasa Jerman yang berarti Budweis, yang dulunya berada di kerajaan Bohemia dan sekarang menjadi Republik Ceko, dimulai pada abad ke-13 ketika kota ini diberikan hak pembuatan bir pada masa pemerintahan Ottokar II dari Bohemia. Pada saat bahasa Ceko dan Jerman menjadi bahasa resmi di kerajaan, dua pabrik bir didirikan di kota. Kedua pihak pabrik membuat bir yang mereka sebut Budweiser, mirip dengan cara pembuatan bir di kota Pilsen, membuat bir yang secara umum disebut Pilsner. Bir dan Budweiser mulai diekspor ke Amerika Serikat pada tahun 1872 sampai 1873 dan kemudian dimulai lagi pada tahun 1933. Pada tahun 1876, pembuat bir Amerika Anheuser-Busch memulai membuat bir yang mereka sebut juga Budweiser sebagai dimotivasi oleh keinginan untuk menyeduh bir dengan kualitas, warna, rasa yang serupa dengan bir yang dibuat di Budweiser. Pada tahun 1907, pembuat bir Amerika dan Bohemia membuat kesepakatan bahwa Anheuser-Busch dapat memasarkan birnya sebagai Budweiser hanya di Amerika Utara, sedangkan pembuat bir Bohemian memiliki hak atas pasar Eropa. Sejak itu, litigasi telah meluas. Menurut situs web Budvar, pada 2012 ada sekitar 40 kasus sengketa merek dagang yang tertunda di yurisdiksi yang berbeda dan sekitar 70 masalah prosedural untuk diselesaikan di seluruh dunia. Hak merek dagang. Per Januari 2013, Budvar mengklaim telah memenangkan 89 dari 124 kasus melawan Anheuser-Busch InBev dengan 8 tambahan yang mengakhiri seri atau penyelesaian. Di Uni Eropa atau UE, Budějovice Budvar diakui sebagai produk dengan indikasi geografis yang dilindungi. Namun, hak merek dagang atas nama Budweiser untuk beberapa produk selain bir dimiliki oleh Anheuser-Busch. Pada awal 2007, Anheuser-Busch dan Budvar mencapai kesepakatan yang menyatakan bahwa Anheuser-Busch akan memasarkan Budvar atau Cechvar di Amerika Serikat dan beberapa negara lain dengan biaya yang ditentukan. Namun, kedua belah pihak menyatakan bahwa ini tidak mempengaruhi tuntutan hukum mereka. Kemitraan dengan AB InBev diakhiri pada tahun 2012 dan pada Juli tahun itu, minuman Amerika Serikat mulai bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran Cechvar di Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2009, Anheuser-Busch kalah dalam banding terhadap keputusan Office for Harmonization in the Internal Market atau OHIM UE untuk menolak pendaftaran Budweiser sebagai merek dagang bir di seluruh UE untuk Anheuser-Busch. Pengadilan menunjukkan bahwa Budějovice Budvar telah membuktikan bahwa mereka telah menggunakan merek dagang setidaknya selama 5 tahun sebelum publikasi aplikasi Anheuser-Busch untuk merek dagang komunitas. Keputusan tersebut juga mencakup minuman non-alkohol malt atau seperti bir non-alkohol. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Beberapa kasus terbaru antara lain: 1. UE pada tahun 2009, Pengadilan Tingkat Pertama Eropa memutuskan mendaftarkan bahwa AB InBev tidak dapat merek Budweiser sebagai merek dagang komunitas di seluruh UE. Ini sebagian karena di Jerman dan Austria, hak untuk menggunakan merek ini sudah dipegang oleh Budweiser Budvar. Putusan itu dikuatkan di tingkat banding. 2. Jerman. Di Jerman, Budvar memiliki kendali eksklusif atas nama merek Budweiser sejak Mei 2009. 3. UK.
Di UK, pengadilan telah memutuskan bahwa tidak ada perusahaan yang memiliki hak eksklusif atas nama Budweiser. 4. Italia, pada tahun 2013, Budvar memenangkan kasus melawan AB InBev di Italia, mengharuskan AB InBev untuk mengganti nama Budweiser mereka menjadi Bud di Italia. Sebagai hasil dari pertempuran hukum, solusi kompromi muncul. Anheuser-Busch mulai memberi label birnya sebagai Bud, tetapi Budejovicki Budvar mengklaim nama ini juga. Pada gilirannya, pabrikan Ceko terpaksa membuat merek Czechvar untuk pasar Amerika, di mana ia mengekspor produk ke wilayah utara Panama. Pada label bir alih nama pabrikan, hanya singkatan BBNP yang disebutkan, yang terdiri dari huruf awal nama lengkap tempat pembuatan bir dalam bahasa Ceko atau Budejovicki Budvar Národní vodní. Hingga saat ini, Budweiser Budvar terus mempertahankan hak merek dagang bersejarah di lebih dari 40 litigasi dan 70 kasus administratif di kantor paten di seluruh dunia. Per Januari 2013, Budvar mengklaim telah memenangkan 89 dari 124 kasus melawan AB InBev dengan 8 tambahan yang mengakhiri seri atau penyelesaian. Di Uni Eropa atau UE, Budejovicki Budvar diakui sebagai produk dengan indikasi geografis dilindungi. Namun, hak ini merek dagang atas nama Budweiser untuk beberapa produk selain bir dimiliki oleh Anheuser-Busch. Pada awal 2007, Anheuser-Busch dan Budvar mencapai kesepakatan yang menyatakan bahwa Anheuser-Busch akan memasarkan Budvar atau Czechvar di Amerika Serikat dan beberapa negara lain dengan biaya yang ditentukan. Namun, kedua belah pihak menyatakan bahwa ini tidak mempengaruhi tuntutan hukum mereka. Kemitraan dengan AB InBev diakhiri pada Januari 2012 dan pada Juli tahun itu, minimum Amerika Serikat mulai bertanggung jawab atas penjualan dan pemasaran Czechvar di Amerika Serikat. Jadi ada beberapa pertanyaan dalam studi kasus kami. Yang pertama, seberapa penting bagi Anheuser-Busch untuk memasarkan produk dengan merek asli mereka di berbagai negara? Jawabannya, Anheuser-Busch tetap bersikeras memberi label birnya sebagai Bud. Anheuser-Busch InBev memiliki hak ini di Amerika Utara. AB InBev menggunakan nama Bud di sebagian besar Eropa. Anheuser-Busch membuat bir yang mereka sebut juga dengan Budweiser. Sebagian dimotivasi oleh keinginan untuk menyeduh bir dengan kualitas, warna, rasa, dan rasa yang serupa dengan bir yang dibuat Budweiser. Yang kedua, jika Anda diminta menjadi hakim dalam kasus ini, kepada siapa Anda yang akan berpihak dan mengapa? Jawabannya, kami akan memilih Anheuser-Busch karena meskipun Budweiser Budvar yang pertama membuat atau menciptakan dan memakai nama merek Budweiser, namun secara hukum pengusaha Amerika lebih cepat dan mendaftarkan merek dagang Budweiser Lager bir pada tahun 1878 sampai 17 tahun lebih awal dari Ceko mengurus hal yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Kemudian yang ketiga, karena pertarungan hukum antara Anheuser-Busch dan Budvar tampaknya tidak pernah berakhir, bagaimana mungkin perusahaan menyelesaikan masalah ini di luar pengadilan? Jawabannya, Anheuser-Busch memberi label birnya sebagai Bud, tetapi Budejovicki Budvar mengklaim nama ini juga. Pada gilirannya, pabrikan Ceko terpaksa membuat merek Czechvar untuk pasar Amerika, di mana ia mengekspor produknya ke wilayah utara Panama. Budweiser Budvar memiliki hak atas nama Budweiser di sebagian besar Eropa dan Anheuser-Busch InBev memiliki hak ini di Amerika Utara. Akibatnya, AB InBev menggunakan nama Bud di sebagian besar Eropa dan Budvar menjual birnya di Amerika Utara dengan nama Czechvar. Di wilayah lain, satu atau lainnya atau bahkan keduanya dapat menggunakan nama tersebut.
bergantung pada undang-undang merek dagang setempat. Yang keempat, strategi alternatif apa yang dapat diadopsi oleh kedua perusahaan di pasar luar negeri di mana keduanya bersaing? Anheuser-Busch melakukan strategi kampanye berbasis televisi yang dibuat oleh Lee Partnership of Chicago menggunakan tagline Beer or Michelob. Kampanye tersebut berusaha untuk membedakan Michelob dari kebanyakan merek super premium khusus dan pembuatan bir mikro yang membingungkan yang membanjiri pasar Amerika Serikat. Itu menempatkan penekanan khusus pada publikasi Michelob Light yang secara luas dipandang memiliki potensi lebih besar untuk pertumbuhan penjualan daripada saudara Michelob berkalori penuhnya. Budweiser-Budvar mengoperasikan anak perusahaan penjualan dan pemasaran di sejumlah negara, terutama di Inggris, satu-satunya negara di mana Budvar dan AB memiliki hak atas nama merek Budweiser, serta di Jerman dan Kroasia. Di pasar ini dan lainnya seperti Austria, Budvar berada di antara bir impor terlaris. Di Republik Ceko, Budvar merusak rantai toko retailnya sendiri yang menjual anggur dan minuman beralkohol lainnya. Selain Budweiser Budvar, Budweiser Free atau non-alkohol, dan bir Bud Super Strong, Budvar dijadwalkan untuk kemungkinan berpartisipasi atau privatisasi, tetapi tidak berada di bawah kendali pemerintahan Chicago. Pemerintahan Ceko. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.